Kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Oke. Kita buka sama-sama Ulangan 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Firman Tuhan berbunyi begini. Sebab Tuhan sendiri akan berjalan di depanmu. Tuhan akan berjalan di depan saya dan saudara. Kemudian dikatakan lagi, Tuhan sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini adalah ayat yang menggambarkan tentang arti daripada kekristenan. Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Ya, kita harus bisa bedakan antara agama Kristen dengan Kristen. Orang agama Kristen atau orang Kristen. Orang agama Kristen itu banyak. Nomor satu agama di dunia. Ya, orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Karena agama Kristen adalah status yang diberikan. Kita bisa lahir dikasih status agama Kristen lah. Jadi kenapa dikatakan agama? Karena agama adalah sebuah kepercayaan yang dilembagakan jadi agama. Hari ini belum ada agama pohon aja karena kepercayaan kepada pohon belum dilembagakan, itu aja. Tetapi ketika nanti ada satu kepercayaan yang dilembagakan, jadilah agama, gitu ya. Nah, di dalam agama Kristen kalau kita khususkan, itu di dalamnya terjadi perselisihan, pastinya dulu. Dan kemudian timbullah perselisihan doktrin, timbullah yang namanya yang kita kenal hari ini namanya denominasi. Denominasi pun dilembagakan namanya sinode. Di dalam denominasi, sinode, dan lain sebagainya ini timbullah ritual dan tata-tata ibadah. Itu sebabnya ada ribuan tata ibadah. Saya 28 tahun pelayanan masuk ke dalam ribuan gereja, ada ribuan tata ibadah. Ada yang seperti begini, ada yang berlutut dulu sebelum firman Tuhan, ada yang makin nancep di sini. Jadi saya nggak bisa jalan-jalan ya kalau bawa firman, dan jemaatnya nggak boleh ketawa. Kalau ada pernyataan lucu, mereka hanya boleh ketawa dalam hati. Paling-paling kalau mereka nggak bisa tahan, mereka cuma nyengir aja. Gitu-gitu aja, nanti pas sudah selesai mereka datangin saya, Pak tadi kami ketawa dalam hati Pak. Nggak boleh keras-keras di sini Pak, drum aja nggak ada, dibilang gitu. Jadi macam-macam. Ya, jadi apa dong yang harus kita lakukan? Hormati agama Kristen. Hormati sinode, denominasi. Bahkan tata-tata ibadah, hormati hamba Tuhannya. Jangan dikultuskan. Kejar Yesusnya. Karena kita adalah pengikut Yesus. Yesus gak pernah siapkan atau menciptakan atau menyediakan yang namanya agama, gak pernah. Dia menyediakan dirinya untuk kita. Relationship, relasional. Agama adalah upaya manusia datang kepada Tuhan dengan semua tata ibadahnya dia. Yesus adalah upayanya Tuhan untuk mencapai dan menggapai manusia. Luar biasa, bedanya luar biasa. Dengan pengertian itu aja kita udah pasti mengerti, harusnya mengerti bahwa hubungan vertikal sama kita sama Tuhan itu dimulai dari titik menerima, bukan memberi. Orang-orang agamawi pasti gak akan setuju karena bilang ini, tapi kan kita harus pelayanan. Betul. Kalau kita narasikan apa yang dia katakan kepada Marta, itu kalau dinarasikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dia ngomong gini, ngapain kamu pelayanan? Menyibukkan diri dengan banyak perkara. Orang agamawi akan bilang apa? Ya iyalah kan harus pelayanan, memberikan yang terbaik. Yesus bilang begini, enggak gitu caranya. Enggak apa-apa kamu melayani saya, tapi terlebih dahulu kamu harus duduk seperti Maria, terima dulu dari saya. Makanya ketika didengungkan dari atas mimbar, untuk selalu dikatakan begini, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik, kita bingung. Berikan terbaik apaan? Nyanyi, dengerin firman, nyatet khotbah, persembahan, pulang. Itu hanya bagian kecil dari hidup kita. Bahkan ibadah yang sejati nanti adalah ketika doa berkat disampaikan, kita keluar dari tempat ini, lakukan ibadah di luar sana. Dan kita sadar bahwa ini gedung gerejanya, saya gerejanya. Itu baru luar biasa. Dan saya nggak bisa kasih botol minum ini kalau saya nggak punya botol minum ini. Saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik. Makanya vertikal sama Tuhan, Alkitab selalu ajarkan, terima dari dia. Itu relasional, itu hubungan. Itu orang Kristen namanya. Itu namanya Tuhan lagi jalan sama kita. Dia bilang gini, tenang ya nak, selama seumur hidupmu, waktu kamu masih bayi, yang kamu cari adalah jari daripada ibumu. Waktu kamu masih balita, kamu akan pegang yang namanya mainan. Waktu kamu remaja, mungkin kamu cari HP. Waktu kamu pemuda, kamu cari tangan pacar. Waktu kamu masuk ke dalam tempat pekerjaan, kamu pegang tangga karir. Kamu masuk ke dalam pernikahan, kamu pegang tangan istri atau suami kamu. Kamu masuk ke dalam dunia pensiunnya kamu cari stick golf atau alat berkebun. Kamu masuk ke dalam masa lansia kamu akan cari tongkat mungkin. Di musim boleh berubah, dan kamu selalu cari sesuatu yang kamu bisa pegang. Tapi ada satu tangan yang tidak pernah melepaskan kamu, walaupun musim berubah, itu tanganku. Itu Tuhan katakan kepada kita.
Jika kita jadi pengikutnya dia, dia akan juga katakan, ingat ya nak, aku maha hadir, aku maha kuasa, aku maha tahu. Aku adalah Tuhan yang maha hadir, berarti apa? Aku berjalan di depan kamu, dan aku ada berjalan bersama dengan kamu. Berarti besok hari Senin, kita bisa berencana, mau kerja, mau ngapain, dan lain sebagainya. Rutinitas kita mulai besok hari. Kita hanya bisa berencana, kita nggak tahu besok ada apa. Tapi Yesus sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi kita. Karena dia menembus waktunya manusia. Dia bergerak di dalam kairosnya dia. Itu sebabnya kemahahadiran Tuhan ini yang ada di Ulangan 31 ayat 8, ini harusnya sudah jadi meterai keselamatan dan meterai bagi kehidupan kita untuk selalu berpegang teguh dan tahu Tuhan, pengharapan aku di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu yang terjadi harusnya. Nah itu sebabnya saya selalu katakan begini sama jemaat Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati dengan apa yang kita konsumsi. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini pintu gerbangnya mulut. Makanannya lewat mulut toh. Gak ada yang makan lewat mata gitu, gak ada. Makan lewat mulut. Nah, jiwa sama roh punya pintu gerbang juga. Apa? Mata sama telinga. Makanya 2 Petrus 2 ayat 7-8 mengatakan Lot itu orang yang benar. Sama seperti kita, orang yang sudah dibenarkan. Yang setiap hari menderita karena melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya tersiksa. Sama dengan kita, melihat dan mendengar apa? Sosmed. Lama-lama dimasukin sosmed, lama-lama dimasukin drakor. Input menentukan output. Nanti ketika ada masalah yang keluar drakor, nggak salah ya nonton drakor, istri saya juga suka nonton drakor. Tapi nontonnya yang berkualitas dan juga nggak tiap hari berjam-jam juga, nggak gitu juga. Indonesia menempati urutan pertama di dunia 2 tahun terakhir. Jangan bangga, bukan olimpiade. 2 tahun lalu orang-orang di depan sosmed 5 jam per hari, tahun lalu 7 jam per hari. Kan ngeri. Jadi apa yang kita konsumsi menentukan apa yang kita keluar. Berapa tahun yang lalu ada orang berkelahi di pintu tol di Bogor. Karena rebutan masuk pintu tol. Dua-duanya keluar dari mobil berkelahi, satunya mati Bapak Ibu. Pukul-pukulan. Makanya di dalam sebuah tekanan aslinya keluar. Kayak spons kan hidup. Dimasukin air, ditekan, keluarnya air. Sama juga dengan tubuh. Kita makan gorengan setiap hari ya tinggal tunggu waktu aja. Itu ada trans fat namanya, bukan trans smart. Trans fat masuk ke dalam sini, gorengan. Masalahnya gorengan ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Yang kelihatan seperti apa? Ayam goreng, ikan goreng, tahu, tempe goreng, kelihatan kan? Ada satu goreng yang kelihatan, namanya donat. Saya kalau makan donat tiap hari, kelar tubuhnya. Kita kalau nggak diisi sama firman Tuhan, kita nggak ada yang topang. Ibrani 1 ayat 3 mengatakan firman itu nopang hidup manusia. Nggak ada fondasinya. Makanya banyak orang naik tinggi. Ya, naik karirnya hebat, ngetop dan lain sebagainya. Ketika nggak ada yang topang, jatuh. Korupsi lah, nipu orang lah. Karena nggak ada yang nopang. Karena yang menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada jadi ada, cuman firman. Coba lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 mengatakan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini karena musim kering. Tuhan katakan kepada Elia, pergi dari sini. Berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Ingat, kita melekat, kita adalah ranting yang melekat kepada pokok anggur. Berarti pokok anggurnya adalah sumber bagi kehidupan kita. Sumber atas segala sumber, selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalau ada musim kering, Tuhan katakan pergi ke tepi sungai Kerit karena penyertaan aku ada di sana. Kamu bisa minum dari sungai itu. Engkau dapat minum dari sungai itu ayat 4, dan perhatikan ini. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Burung-burung gagak yang susah diatur, aku sudah perintahkan untuk memberi makan kamu di sana. Bapak Ibu, kalau burung gagak bisa diperintahkan sama Tuhan, Tuhan berarti bisa perintahkan siapa aja dalam hidup ini untuk memelihara hidupmu. Karena dia adalah Allah Immanuel. Saya berdoa dan saya percaya kita terus dipertemukan dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat untuk membawa kepada kita kepada kesempatan dan tujuan yang tepat yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Tapi Pak, saya kenapa ada orang-orang nyebelin dalam hidup saya? Itu juga orang yang tepat buat hidup kita. Kenapa? Kalau nggak ada orang nyebelin, kita nggak punya kesempatan untuk bisa mengasihi mereka. Karena kasih adalah keputusan, bukan perasaan. 1 Korintus 13 ayat 4-7, saya punya satu pelajaran tentang itu. Ya, kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Dimulai dari kasih itu sabar. Lawannya sabar apa? Tidak sabar. Tidak sabar adalah perasaan, sabar adalah keputusan. Satu hari di zaman COVID teman saya ngomong gini, ini teman yang penuh kepahitan, Bill.
Puji Tuhan Bill, kenapa? Temen gue yang nyebelin masuk ICU Bill, kena COVID. Gue doain mati tuh Bill, bener Bill. Terus minggu depannya lagi begini, Bill, puji Tuhan Bill, apaan? Lu jahat banget sih jadi orang. Dia udah pakai ventilator Bill. Tinggal tunggu waktu Bill. Minggu depannya lagi bilang, Bill gue sedih banget. Kenapa? Lu udah bertobat? Enggak Bill, teman gue sembuh. Tahun lalu ketemu sama saya, Bill lu tahu gak teman gue yang nyebelin itu makin gemuk Bill dan makin nyebelin. Kenapa Tuhan panggil orang-orang baik tapi orang-orang kayak gitu hidupnya lama? Katanya. Saya bilang sama dia, ada orang-orang seperti itu supaya kamu yang berubah. Supaya kamu yang punya kesempatan untuk mengasihi dia. Jadi siapa aja yang Tuhan kirim dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu maksudnya Tuhan, itu keindahannya Tuhan. Kemudian dilanjutkan ayat yang kelima. Lalu Elia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Dan pada waktu pagi dan petang. Pagi dan petang. Pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa apa? Roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Berarti burung-burung gagak diperintahkan sama Tuhan. Berarti kita nggak tahu, Alkitab tidak mendokumentasikan apakah satu burung ambil satu roti, satu daging, kita nggak tahu. Apakah ada beberapa burung ambil satu-satu, itu pasti dia ambil yang terbaik dari rumahnya orang, kita juga nggak tahu. Pagi harinya Burger King, petang harinya McDonald, kita nggak tahu. Itu yang dilakukan. Dan kalau kita tahu kita hidup di dalam dunia ini musim berganti, segala sesuatu juga berganti, tetapi kita perlu paham sumber dari kehidupan itu ya ada Tuhan, nggak pernah berganti. Sungainya kering, oh jelas lah, kan musim. Musim kering, sungainya akan kering. Kalau kita ngomong tentang berkat finansial, misalnya ya, itu Tuhan bisa menggunakan pipa-pipa seperti pekerjaan, usaha, dan belas kasihan orang lain. Pipa-pipa ini bisa tutup kapan aja. Bisa kehilangan pekerjaan, bisa usahanya mandek, bisa nggak ada belas kasihan dari orang lain. Pipa bisa tutup, sumber nggak pernah tutup. Bahkan sumber bisa membukakan pipa-pipa yang baru untuk memelihara hidup anak-anaknya. Jadi ketika sungai Keritnya kering, oh no problem. Tuhan bilang gini, ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah. Sekarang kamu pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan. Yang tadi Tuhan memerintahkan burung-burung gagak, sekarang Tuhan memerintahkan seorang janda, kalau saya bisa tambahkan yang sangat miskin, untuk memberi engkau makan. Janda ini hanya punya satu adonan. Dia katakan kalau saya makan sama anak saya, that's it, kita mati. Elia bilang apa? Tabur sama saya. Karena apa yang kecil di tangan manusia ketika bermitra sama Tuhan jadi perkara besar. Tongkat di tangan Musa gak ada artinya, bermitra sama Tuhan lautan kebelah. 5 roti dan 2 ikan gak ada artinya. Di tangan Yesus 5.000 pria, bukan orang, 5.000 pria. Kalau ada satu istri, 2 anak, ada 15.000 sampai 20.000 orang loh saat itu. Yang makan sisa 12 bakul. Kenapa? Karena murid-muridnya kesal di awal. Mereka tuh baru pulang dari pelayanan. Mereka disuruh kasih makan. Yesus lagi tunjukin kepada mereka, kalau kecil di tangan saya. Bahkan sisa 12 bakul itu buat satu-satu muridnya bawa pulang. Batu, umban, tas kecil buat batunya. Sama tongkat di tangan seorang bocah namanya Daud. Ketika bermitra sama Tuhan, mati gue lihat. Kalau secara saintifik mau diteliti, apakah bisa batu sekecil itu membunuh seorang Goliat? Batu hanya mediannya saja. Karena waktu dia datang kepada Goliat, dia katakan, saya datang atas nama Tuhan saya. Yang berperkara Tuhan. Semua hal kecil itu bermitra sama Tuhan, mati Goliat. Hari ini saya cuma punya dengkul Pak. Saya cuma punya air mata untuk berdoa. Bermitra sama Tuhan menghasilkan perkara besar. Karena Tuhan selalu memelihara anak-anaknya. Jandanya diberkati, Elia dipelihara. Karena Tuhan bisa perintahkan apa saja. Karena sumber tidak pernah tutup. Sumber yang memelihara. Jadi jangan kultuskan apapun di muka bumi ini. Jangan kultuskan hamba Tuhan. Jangan dikit-dikit hamba Tuhan mintain doa. Nggak apa-apa mintain doa, tapi aktifkan iman juga dong. Soalnya doa-doanya suka kadang-kadang begini. Doain dong Pak, biar anak cepat kuliah. Ya kalau anaknya malas gimana? Doain dong Pak, biar anak cepat dapat jodoh. Doain dong Pak, barang ketahan di bea cukai. Lama-lama saya berasa Tuhan tuh dewa, saya dukunnya. Pak, saya baru bangkrut Pak, tolong doain tempat yang baru supaya balik lagi kayak dulu. Lu enak aja. Oh saya nggak mau, saya paling nggak mau doa-doa kayak begitu. Sebelum dia ngerti dulu. 15 tahun lalu saya doain orang sakit, 1 tahun 7 orang, semuanya meninggal.
Ayo. Gue tadi mau minta doa Pak Billy gak jadi ya. Sampai nama saya santer loh 15 tahun lalu tuh. Ada yang nelfon istri saya, Bu, kami dengar Pak Billy kalau doain orang cepat ketemu Yesus. Ini papa lagi sakit Bu, di rumah udah gak ada harapan. Mengundang Pak Billy doain. Buat apa? Jawabannya rohani banget, biarlah yang terbaik terjadi. Biar papa meninggal. Waktu datang ke sana saya bilang sama istri saya, itu biasanya orang suruh datang doa kesembuhan, ini kenapa jadi doa kematian? Sampai di sana si om memang udah sakit parah, saya berbaring di sebelahnya dia. Om doa ya om gitu. Lagi berdoa dia bilang gini, yang saya lihat datang itu lebih dari 2. Kan saya datang sama istri saya berdua kan, tapi omnya bilang lebih dari 2. Keluarganya kisruh, malaikat penjemput, malaikat penjemput. Papa udah dapat penglihatan, malaikat penjemput. Udah selesai berdoa saya pulang. Seminggu kemudian saya dapat telepon. Puji Tuhan Pak, aduh mujizat terjadi, kaget gua. Apaan? Papa sembuh total Pak. Kayak dapat organ baru, bisa jalan, luar biasa Pak. Terima kasih, luar biasa. Saya senang banget kan, saya bilang sama istri saya, Gap, si om sembuh total loh. Tahu gak istri saya bilang apa? Ih luar biasa, pasien pertama sembuh. Yang lainnya meninggal semua. Kedaulatan di dalam tangan Tuhan. Oke, saya gak punya banyak waktu nih, saya harus lihat waktu. Oke, gini. Ini Pak Wung kenal sama istri, tadi udah video call sama istri. Jadi gini, istri saya menikah sama orang yang logika tinggi. Logika tinggi, oke? Orang yang gak punya dimensi iman. Logika tinggi. Contoh ya, contoh. Lagi hujan keras, saya tanya sama mbak di rumah, si ibu mana sih? Istri saya suka ngilang tiba-tiba. Ada di mana sih ibu? Di loteng Pak, lagi betulin genteng. Karena bocor. Saya kejar dong ke atas, kan bahaya. Dia lagi pakai payung hujan-hujanan. Kamu ngapain sih? Betulin genteng. Kan bisa besok, saya bilang gitu. Udah gitu kan bocornya juga bocor di tempat yang kita juga nggak lihat gitu loh. Udahlah, yang bisa dikerjain sekarang, kerjain sekarang. Betul. Berapa hari lagi, si ibu mana sih? Di garasi itu Pak, lagi bongkar kipas angin. Kipas angin tuh yang tinggi itu kipas angin, memang rusak. Dibongkar saya ke garasi, itu udah partsnya di onderdilnya udah di mana-mana di lantai. Itu ntar masaknya gimana? Tenang, ada YouTube. Bapak Ibu, itu kipas angin kepasang dan sempat nyala loh. Rrrr, 1 hari kemudian mati lagi. Baru panggil tukang, tapi sempat nyala, berarti kan luar biasa kan? Sekolah cuma sampai NHI di sini. Sekolah perhotelan, tapi otaknya tekniknya luar biasa. Di sini dahsyat banget. Nah, 2018 dia ngelihat polis asuransi saya. Ah, udah nggak bagus nih, tutup aja. Kita buka yang baru, lebih bagus nih coverage-nya, dia bilang gitu. Masalahnya kalau buka asuransi yang baru, kan ada masa tunggu 90 hari ya. Kalau yang lamanya ditutup, berarti selama 90 hari nggak ada coverage, nggak ada perlindungan dari asuransi toh. Ama dia ditutup karena dia bilang gini, ah kamu juga sehat gak pernah masuk rumah sakit. Memang benar, saya sehat banget. Saya makan sehat, olahraga, body fat saya karena saya nge-gym 5 kali seminggu, 9% saat itu. Gak pernah sakit, sakit cuman gejala flu, that's it. Jadi dia begitu percaya diri, dia udah tutup aja yang lama. Karena mau menghemat uang. Saya gubrak di kamar mandi saya. Bapak Ibu udah pernah dengar mungkin kesaksian saya kena kanker darah di 2018. Saya gubrak di kamar mandi saya, pingsan di kamar mandi saya. Dan berarti asuransi akan lihat di hari itu ketika saya dilarikan ke rumah sakit, rekam medisnya terjadi mulai hari itu toh. Itu adalah hari ke-76. Berarti kalau masa tunggu 90 hari, nggak ke-cover dong. Jadi istri saya di kamar, saya dengar dia nangis, ambil mukul-mukul lantai. Nangisnya gini, Tuhan, kalau Billy harus sakit kenapa nggak 14 hari lagi Tuhan? Ya nggak gitu juga kali, doa jangan sakit juga sekali, 14 hari lagi. Karena udah frustasi. Dia merasa jadi orang sangat bodoh, kan logika tinggi. Singkat cerita ya, saya itu akhir tahun, akhirnya saya dilarikan ke Singapura. Dilarikan ke Singapura, akhirnya karena dia kerjaannya adalah evakuasi medis, jadi dia kenal sama beberapa jalur-jalur rumah sakit. Saya dimasukkan ke Singapore General Hospital. Betul, itu rumah sakit lebih murah daripada yang lain karena rumah sakit umum. Di tahun itu, rumah sakit itu juga nggak terima orang Indonesia, pasien baru. Saya bisa masuk karena koneksi istri saya ke sana. Ya Tuhan udah atur lah semuanya. Kita masuk ke sana tanpa asuransi. Kita masuk ke sana, dirawat, saya divonis mati sama dokter karena kadar kanker di dalam darah saya sudah 85%. 3 bulan mati, selesai udah. Terlalu banyak lah kisahnya, yang intinya gini lah. Setelah 1 bulan, mujizat terjadi, kanker darah di dalam darah saya, dokter nggak bisa temukan, kadarnya 0%, hilang semuanya. Itu mujizat tersendiri lah ya. Saya dirawat totalnya 2,5 bulan di sana.
Oke, 2,5 bulan di sana. Di hari ketika saya boleh pulang ke Indonesia, karena kami ada rawatan lanjutan di Jakarta, 2,5 bulan juga, itu berarti kan harus cek tagihan. Di hari ketika istri saya mau cek tagihan, kita berdua perjamuan kudus sampai 3 kali, karena deg-degan. Gimana bayarnya? Akhirnya, besoknya waktu dia lagi cek tagihan di bawah, itu 45 menit gak naik-naik, di telepon gak bisa. Sampai-sampai saya mikir gini, jangan-jangan dia pingsan lihat tagihan. Oke? Setelah 45 menit lebih, dia naik ke atas. Waktu dia buka pintu, saya gak pernah ngelihat istri saya mukanya begini. Dia buka pintu, pegang secari kertas begini, jalannya begini. Saya makin ngedrop dong. Ada apaan? Tagihannya besar, dia cuma ngangguk lagi. Saya gak pernah ngeliat dia kayak begitu soalnya. Dia duduk di samping saya. Dia gak ngomong apa-apa, dia pelotot-pelototan sama saya. Saya makin kaget kan. Terus berapa tagihannya? Dia kasih kertasnya, invoice-nya. Saya lihat, oh Tuhan, banyak banget. Terus tiba-tiba dia keluar air mata. Terus tiba-tiba dia bilang begini, Bill, katanya rumah sakit udah lunas. Gimana caranya? Terus saya tanya balik, gimana caranya lunas? Kan setiap kali kita ada orang-orang datang ke sini, besuk-besuk kita, katanya mereka suka ke bawah. Mereka suka nabur. Dan katanya rumah sakit kelebihan bayar. Jadi besok kalau kita pulang, kita bawa uang kelebihan. Kok bisa? Bapak Ibu, saya pesan saya sama keluarga saya, sama teman-teman dekat saya yang tahu saya sakit di awal, saya bilang gini, guys, jangan masukin sosial media ya. Karena posisi saya sebagai hamba Tuhan, jangan. Karena saya paling gak setuju kalau pendeta atau siapapun hamba Tuhan sakit masukin sosmed. Mukanya dikasih infus, udah gitu mukanya digini-giniin. Kalimat pertama mengundang empati. Doakan saya sedang sakit, empati toh. Kalimat keduanya eksploitasi. Jika Anda digerakkan Tuhan, inilah BNI Mandiri BCA saya. Kurang ajar kan? Saya paling gak setuju gitu-gituan. Sekali lagi, Tuhan adalah sumbernya. Jangan kejar pipa-pipanya dong. Jadi saya bilang, jangan posting ya guys. Udah nyantai aja, gue akan posting biasa-biasa firman Tuhan tiap hari. Supaya jemaat juga jangan usah nanya-nanya. Udahlah nyantai aja, udah. Jadi gak ada yang tahu. Jadi ketika orang datang ke rumah sakit, itu betul-betul seperti Tuhan memerintahkan burung gagak. Memerintahkan janda yang miskin. Saya gak tahu siapa mereka. Sepertiga datang ke rumah sakit, saya gak kenal. Ada gereja-gereja lokal di Singapura datang, ada satu grup datang bilang ini, can we sing for you? Kita bisa nyanyi. Oh boleh, sampai pagi juga nyanyi aja di sini. Saya nggak kenal orang-orang ini. Bapak Ibu, saya pulang ke Jakarta, bawa uang kelebihan. Saya punya kesempatan untuk bilang sama istri saya, sayang, cari orang yang sedang sakit yang kita kenal. Tabur uangnya. Ketemu yang teman lagi sakit jantung di Pineng lah, di mana? Tabur. Ini kelebihannya dari Tuhan. Biar kita bisa berkati juga mereka seperti Tuhan berkati kita. Sebagai penutup ya. Waktu saya pulang ke Jakarta, semua orang kan seperti biasa lah ngomong ini. Bill, lu dapat mujizat kesembuhan. Bukan. Mujizat yang gue terima adalah gue, kedua anak gue dan terutama bini gue, istri gue. Diubahkan Tuhan. Kesembuhannya bonus. Tuhan kalau mau sembuhin kita Bapak Ibu, balikin tangan tek sembuh kita. Hitungan detik sembuh. Perubahan karakter memerlukan respon daripada kita masing-masing. Percuma dapat jawaban doa kalau kitanya gak berubah. Makanya arti kesuksesan di dalam firman Tuhan adalah ketika Paulus katakan begini, aku sampai kepada garis akhir dan aku pelihara imanku. Itu sukses. Bukan garis akhirnya, imannya dipelihara. Itu yang dahsyat. Saya gak pernah ngelihat istri saya nangis kalau berdoa. Saya gak pernah dengar dia bahasa roh. Saya gak pernah dengar dia berdoa dan sampai hari ini dia punya dimensi iman yang luar biasa. Karena Tuhan bilang gini sama dia, kamu bergantung sama asuransi. Saya gak salahkan kita punya asuransi ya. Dia bilang gini, kamu bergantung sama asuransi. Apapun di dalam dunia tidak akan bisa memberikan kamu pengharapan. Saya asuransinya kamu. Ketika engkau bergantung sama saya, beres kamu. Saya cuma mau tutup dengan ini. Tuhan berjalan di depan kita. Tuhan berjalan bersama dengan kita. Pemeliharaannya tidak pernah gagal. Saya berdoa, kita semuanya dipertemukan dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat, karena kita punya tujuan yang tepat di dalam Kristus Yesus. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.